Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Jerman, selamat sore untuk yang ada di Indonesia, dan juga mungkin selamat malam untuk yang ada di belahan bumi lainnya ya, karena mungkin ada juga yang menonton dari lokasi yang berbeda. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga. Hari ini BN Hannover akan mendatangkan, sebetulnya dia udah datang nih, Bang Zul. Mungkin kalau yang sudah nonton episode sebelumnya sekitar 2 minggu lalu saat acara Hari Disabilitas Internasional, beliau sudah muncul. Jadi mungkin sudah familiar juga dengan acara ini. Jadi untuk saat ini, sekarang dialah yang menjadi bintang tamu. Karena seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya, dia ini sebetulnya orangnya keren, tapi suka malu katanya. Tapi saya yakin dia tuh nggak pemalu, soalnya kelihatan banget gitu. Nanti deh kita akan cari tahu. Nah, biasanya kalau untuk acara-acara lain, saya akan membacakan terkait dengan CV-nya. Tapi karena acara hari ini kita ingin lebih menggali terkait dengan part of his life story. Jadi justru nanti kita akan langsung saja bertanya tentang bagaimana perjalanan hidupnya terkait dengan mendapatkan beasiswa. Nah, di sini ada yang sudah hadir juga Mbak Afia. Selamat datang Mbak Afia, terima kasih banyak. Nanti ini format acaranya adalah kita bisa ngobrol langsung ya. Nanti saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan awal yang sudah saya susun sebanyak 3 halaman. Zul, hati-hati. Jangan di-mute. Ya, kemudian kalau nanti Mbak Afia ada pertanyaan, silahkan langsung tanya saja ke kita. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut terkait pengalaman Zul ini mendapatkan beasiswa, ada baiknya kita cari tahu dulu sebetulnya Zul ini di Indonesia, boleh nggak Zul cerita dari kecil itu dari SD mana, terus sampai lulus S1-nya itu di mana? Silakan. Waduh, mulai dari udah ada 3 halaman bolak-balik ya. Iya, Itu 4. ukuran 11 lagi. Apa 8? Spasi 0,5 lagi. Ada ya? Iya, makasih banyak nih Mas Boya. Kali ini jadi saya yang jadi tamunya ya, bukan narasumber tapi tamunya. Jadi ya berdasarkan penjelasan tadi sebetulnya saya agak-agak malu-malu juga sih ikutannya, karena saya mikir dibandingkan Mas Boya saya masih rempeyek di kalon kongguan gitu. Saya lahir dulu di Tangerang, di sebelahan Jakarta. Terus tinggal juga di Tangerang. SD saya itu pindah pertama di SD Al-Azhar BSD, terus saya pindah lulus dari SDN Parapat 4 di Karawaci. Habis itu saya SMP-nya ke SMP 1 Tangerang. Kala itu saya masih tinggalnya di daerah BSD, jadi dari SMP 1 Tangerang ke BSD itu lumayan jauh sih. Jadi kalau lagi masuk pagi, saya itu biasa dibanguninnya dari jam 4 pagi atau jam 5 pagi, karena sebelum jam 6 kita harus berangkat. Okay. Setelah itu SMP di sana sampai kelas 3, terus masuk ke kelas SMA, saya pindah ke Sukabumi, daerah Cibadak, di SMA PU Al-Bayan. Jadi boarding school / pesantren juga di SMA Al-Bayan selama 3 tahun. Dari situ, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada di FKUGM. Oke, stop dulu. Ini ini menarik nih. Berarti di FKUGM sendiri dapat beasiswa ya? Beasiswanya Ya, dari mana kalau boleh cerita? Kalau beasiswanya waktu itu saya dapat dari situ. Jadi sebetulnya Zul ini memang udah jadi bright student sejak dulu gitu ya. Atau Bukan gimana? bright student sebetulnya. Saya hanya lucky aja, terus juga karena kepepet ya. Biasa modalis scholarshipin, jadi ya begitu aja sebetulnya. Kalau misalnya bright, saya sendiri ngelihatnya nggak bright juga. Kalau misalnya dibandingin orang lain, masih banyak banget yang sebetulnya lebih jauh kemampuannya jauh di atas saya, dan saya tuh masih seperti orang biasa-biasa aja sebetulnya. Okay. Orang biasa aja. Si Zul ini betul-betul low profile, kita bisa. Oh, ini untuk yang baru datang, Mas Abbas. Ini kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan bisa langsung juga open mic. Nah, Zul,
tadi setelah di FKUGM ya, setelah FKUGM ini ngapain gitu? Terus apa yang membuat ingin lanjut kuliah lagi? Hmm, Nah, apa yang pertanyaan yang sangat sulit sebetulnya kayak gitu. Em, Pas saya waktu di FKUGM, saya tuh kebetulan dapet apa ya? em, Dapat pembimbing skripsi saya Bu Dewa Jani Purnomo Sari ya. Beliau itu peneliti tentang kanker payudara. Di situ saya ngerasa pas saya melakukan penelitian itu saya ngerasa emang ada ketertarikan lah untuk melanjutkan apa kayak tertarik untuk melakukan penelitian ataupun ya istilahnya mencoba untuk mengembangkan penelitian gitu. Ngerasa ada curiosity apa ya penasaran terhadap apa yang sebetulnya terjadi gitu di dalam breast cancer. Dari situlah saya coba dan cari-cari caranya gimana caranya bisa melanjutkan studi. Itu yang pertama sebetulnya. Yang kedua adalah saya mikir banyak teman-teman saya ataupun banyak kalau misalnya ngelihat di seketika itu juga banyak teman orang-orang lain yang banyak main-main ke luar negeri gitu ya, maksudnya jalan-jalan dan halo Zul. lain-lain gitu kan. Oke. Ya halo, kedengeran nggak? Nah, Tadi sempat terputus. Oke, oh mohon jalan-jalan ke maaf. luar negeri terus. Iya, terus cuman ketika itu mikir, aduh duit nggak ada, gimana ya caranya gitu kan. Saya masih ingat banget sih pertama kali itu saya lagi duduk kayak di ruang lab komputer di FKUGM di Radio Putro gedung utamanya gitu ya di lantai 1. Sebetulnya bukan lab komputer, dia lab epidemiologi gitu. Jadi kita biasa pakai komputer. Disitulah saya mulai pertama searching untuk beasiswa. Jadi scholarship, saya Google aja scholarship medicine gitu sama research, dan kebetulan aja muncul itu ada program yang namanya Panacea dari Erasmus Mundus dari European Union yang keluar kayak gitu, dan saya coba apply di situ. Jadi ya kepikirannya juga sih, alhamdulillah dapat juga dari situ dari Erasmus Mundus. Tunggu, sebelum lanjut nih, Nah, berarti tadi kan lah sedang di lab, itu masih sebagai mahasiswa kedokteran atau sudah lulus atau gimana? saya masih mahasiswa kedokteran saat itu. Oke, berarti mendapatkan beasiswa Erasmus Mundusnya masih sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi sebetulnya program beasiswa Panacea Erasmus Mundus ini untuk program master kah atau apakah? Bisa cerita lebih lanjut? Jadi kalau Erasmus Mundus itu kalau dulu ya, karena sekarang kayaknya dari Uni Eropa programnya banyak diganti. Dulu itu dari Uni Eropa kita ada Erasmus Mundus Mobility 1 sama Mobility 2. Jadi yang Mobility 1 itu biasanya untuk mahasiswa ataupun yang mohon maaf. Biasanya untuk mahasiswa bukan mahasiswa bagi orang-orang yang mau melanjutkan studi S2. Itu mobility 1 gitu. Dan biasanya mobility 1 itu mereka dari konsorsium. Artinya ketika melakukan master itu nggak cuma di satu universitas, tetapi dari banyak universitas juga. Jadi Di kadang-kadang Eropa mereka ya? harus pindah di Eropa, di Uni Eropa. Yang kedua itu mobility 2 atau itu yang kayak saya Erasmus Mundus. Jadi sistemnya adalah dia lebih ke penguatan hubungan bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara partner. Dalam kasus ini adalah salah satunya Indonesia gitu. Sebetulnya dia bukan untuk undergraduate student. Jadi ketika saya searching itu pun awalnya itu memang saya masih undergraduate student, masih mahasiswa FKUGM. Tapi ketika saya apply dan mendapatkannya itu saya sudah lulus dari FKUGM. Jadi gitu. Karena kan memang sebetulnya biasanya nggak langsung pada tahun itu juga berangkat gitu loh. Jadi ada tahapan untuk processing di mana akhirnya sampai akhirnya dapat hasil lulus atau enggaknya ataupun mendapatkan atau enggaknya kayak gitu.
Oke, menarik ini, makin menarik. Nah, waktu mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus ini sendiri, tadi kan dibilang ya, saya juga dulu pernah waktu ikutan apa Ah, les bahasa Jerman di Hannover. ah, Nah, ada teman-teman saya juga yang dari Spanyol gitu kan, ya ternyata hmm, mereka juga mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus dan mereka bilang kita di Jerman hanya beberapa minggu, terus nanti akan pindah ke negara lain. Kalau hmm, Jo hmm. sendiri seperti apa modelnya? Kalau saya karena kita mobility 2, jadi dia walaupun dia konsorsium, kita stay-nya di satu universitas ataupun satu institusi gitu. Hmm. Pas saya dapat Erasmus 2 yang Erasmus Mundus program Panacea itu, saya stay-nya di Belgia, di Brussels, di University Catholic de Louvain itu Hmm. selama 1 tahun. Jadi agak luas ini ya temanya. Tapi karena saya jadi ada yang kadang-kadang diberikan kesempatan untuk ikut lecture gitu. Jadi sebagai karena bentuknya bilateral dan kayak seperti student exchange, jadi diberikan kesempatan untuk ikut lecture ataupun ya kayak mahasiswa biasa gitu loh, ikutin kelas dan ngambil ujian dan lain-lain. Nah, kebetulan di University Catholic de Louvain ini, UCL ini, dia memberikannya itu beda. Jadi mereka memberikan kesempatan untuk stay di laboratori. Jadi saya selama 1 tahun itu ya udah stay di laboratorium aja. Alhamdulillah sih kebetulan dapetnya sama profesor yang baik juga ya. Jadi beliau itu walaupun masih lulusan master, saya udah diberikan kesempatan untuk megang project sendiri ketika itu. Dan Eh, berarti selama 1 tahun ya untuk program itu. Dan ya, sebetulnya itu non degree berarti ya masuknya. itu non degree. Betul sekali Mas Hmm, Boya. oke. Ada nggak sih sebetulnya program Erasmus, beasiswa Erasmus yang untuk jadi degree, misalkan untuk master program? Banyak banyak banget maksudnya banyak dari Erasmus Mundus sendiri, maksudnya mungkin sekarang bukan Erasmus Mundus lagi namanya tapi Erasmus Plus Oke. karena udah diganti. Jadi dari Erasmus atau dari Uni Eropa sendiri mereka masih banyak memberikan kesempatan untuk beasiswa degree ya, untuk master ataupun doktoral gitu. Hmm. Bisa dicek di Erasmus Plus Hmm. atau di European Higher Education, itu pun juga ada gitu. Hmm. European website-nya. Selain itu juga itu kan levelnya level Uni Eropa ya, dari Uni Eropa melalui Erasmus Plus, dan dari negara-negara tujuan pun sebetulnya juga mereka memberikan kesempatan banyak beasiswa bagi orang-orang Indonesia juga untuk bisa ikut untuk melanjutkan studi di negara mereka, kayak misalnya dari Mas Boy tadi bilang di Jerman ada DAAD, di Belanda ada Nuffic Neso, Hmm. di Belgia itu ada negara federal, jadi ada negara negara bagian juga. Yang saya tahu yang memberikan beasiswa itu negara bagian di bukan di Wallonia tapi di Flanders, jadi negara bagian yang berbahasa Belanda. Hmm. Nah, websitenya itu bisa Fleros, jadi F V LIROUS. Itu mereka juga memberikan kesempatan untuk beasiswa dan programnya itu sangat luas Mas. Jadi kalau misalnya saya kan dari backgroundnya medicine ya, Hmm. di situ pun backgroundnya diberikan banyak, artinya bisa dari social science, communication, forestry dan lain-lain, di situ juga ada sebetulnya. Hmm. Eh, Kembali ke yang beasiswa yang Zul dapat dulu ya. Kita jangan dulu Ah, yang ke Jerman. Tapi kalau misalkan audiens baik yang ada di YouTube maupun di Zoom ada pertanyaan silahkan saja langsung open mic ya. Terserah itu mau nanya tentang asal jangan dop mereka aja ya. Oh my. ya betul, yang S2 atau yang S3 Enggak. silakan. Tapi karena ini saya masih penasaran dengan Erasmus tadi, berarti kalau Ah, begitu selain yang untuk medicine juga jurusan lain yang S1 juga bisa mendapatkan kesempatan untuk program seperti ini ya. bisa banyak banget. Nggak, Hmm. bahkan kalau nggak salah ya, itu di Erasmus yang untuk konsorsium, jadi Erasmus Mobility 1 itu, bahkan untuk tarian tradisional pun mereka ada. Hmm. Hmm. Jadi Menarik. ada, ah, Iya, iya silakan terus ya, menarik itu. jadi ada untuk koreografi, jadi art pun mereka juga support.
Jadi kalau nggak salah, karena kita salah satu alumni dari Erasmus program, jadi kita tergabung dari kayak organisasi. Jadi saya melihat juga di situ ada juga yang dari koreografi dan lain-lain yang sekarang sudah berkecimpung kayaknya sebagai dosen di ISI ya, Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Ini Zul, sekarang kan tadi kan dibilang yang Mobility 2 itu kan ada kerjasama gitu ya, bilateral dengan itu. Kira-kira ada nggak sih kuotanya per tahun itu berapa? Yang Zul tahu aja? Atau memang dibuka segitu aja? Kuotanya saya kurang tahu, Mas, sekarang. Tapi kayaknya sih lumayan besar deh. Karena di universitas yang saya kemarin aja gitu ya, kita yang dari ASEAN itu ada sekitar hampir 10 orang. Dari ASEAN? Dari ASEAN. Dan dari 10 orang itu pun dari satu universitas, dan itu tuh ada dari satu konsorsium. Maksudnya konsorsium kan berarti dari beberapa universitas di Uni Eropa ya. Kalau nggak salah satu konsorsium tuh ya sekitar ada ya minimal 8 lah ya. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan ya sekitar 80 orang per tahun itu. Dan itu tuh nggak hanya untuk master dan S3 aja ya, tapi juga untuk staff pun bisa. Bagian administrasi pun mereka juga bisa. Keren. Zul, waktu ini ada nggak sih proses-prosesnya? Apakah ada interviewnya atau hanya dari dokumen saja atau gimana saat lamar beasiswa ini? Kalau yang Erasmus Mundus itu kebetulan hanya paper base. Artinya kita mengirimkan lamaran, CV, sama tentunya bahasa Inggris ya. Ketika itu sih masih zamannya. Masih zaman. Kelihatan tua banget. Ketahuan nih zamannya. Silakan. Ini zaman dinosaurus. Zamannya masih paper base TOEFL. Oke. Jadi masih TOEFL yang biasa. Oke. Waktu itu berapa Zul kalau boleh tahu? Saya paper base TOEFL saya waktu itu masih jelek, Mas. Sekarang sebenarnya masih jelek ya. Jadi kalau nggak salah saya hanya mencakupi hanya minimalnya aja. Minimal tambah 5 poin. Oh gitu. Di atas borderline gitu ya. Ya, di atas borderline. Tapi makanya ini saya selalu bilang sebetulnya kalau misalnya saya menitik ke belakang gitu ya, sebetulnya sampai sekarang saya cuman lucky aja sih, cuman beruntung aja bisa gitu. Kadang-kadang karena dengan keterbatasan yang saya ada gitu ya, sampai kayak gitu kayak sebuah ya kemurahan hati aja lah dari yang di atas gitu. Tapi yang mungkin saya coba lakukan ada ya udah dicoba aja, dapat syukur, nggak dapat ya alhamdulillah. Terbalik, nggak dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya alhamdulillah. Oke, ini menarik sebetulnya. Ini saya mau mengemphasize satu poin di sini berdasarkan pengalaman Zul sendiri. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang misalkan mau lamar beasiswa dan bahasa Inggrisnya boleh dibilang pas-pasan gitu ya. Saya juga sebenarnya pas-pasan kalau boleh dibilang. Jangan khawatir, yang penting coba dulu aja gitu ya. Dan mungkin si Bang Zul ini juga mempunyai strength point di sisi yang lainnya kali. Jadi ya dia ini bisa dapat beasiswa Erasmus Mundus ini. Betul nggak? Atau gimana? Strength point-nya apa ya? Mungkin karena pernah melakukan penelitian, jadi bisa dimasukkan ke CV-nya saat itu. Oh, betul. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman masih melakukan masih mau sudah kepikiran gitu ya, mau melanjutkan studi itu, ada baiknya sih memang CV-nya udah dibangun dari saat ini gitu. Misalnya mau tahun depan apply buat scholarship, CV-nya dibangun dari saat ini. Maksudnya apa? Kalau misalnya mau melakukan S2-nya tentang penelitian, jadi ya dari awal itu ya sudah melakukan kayak deket-deketin lah sama dosen-dosen yang melakukan penelitian, walaupun penelitiannya kecil-kecilan, pun itu sudah bisa gitu sebetulnya. Saya masih ingat penelitian saya waktu S1 itu tentang kanker payudara. Jadi kita cuma ngebedain antara fibroadenoma, jadi tumor jinak, terus fibrokistik, jadi istilahnya tumor yang disebabkan kayak inflamasi gitu ya, peradangan, sama
kanker payudara atau yang ganas gitu. Terus kita ngebandingin cuman ekspresi salah satu gennya aja. Nah, dari penelitian itu, alhamdulillah saya bisa dapat kesempatan presentasi di Belanda, di Groningen tahun 2010. 2011 Ini setelah dapat Erasmus apa sebelum? Sebelumnya. Oke. Itu saya dapat support dana dari mereka, jadi dapat travel grant. Karena masih lumayan mahal ketika itu ya untuk terbang ke luar negeri. Kemudian saya punya teman orangnya baik, bukan pinter banget gitu. Akhirnya kita mikir, beliau juga dapat kesempatan untuk ke sana untuk presentasi. Akhirnya kita kita coba nyari kayak apa sih, setiap perusahaan besar kan mereka biasanya punya dana-dana untuk sosial, untuk pengembangan itu. Jadi kita coba apply di situ. Alhamdulillah dapat dari Garuda Indonesia saat itu tahun 2000, kalau nggak salah sih 2010 atau 2011 gitu ya. Kita apply ke sana, terus kita dapat tiket gratis pulang pergi Belanda, Jakarta Belanda gitu kan. Lumayan. Terus dari satu penelitian itu saya bisa 2 kali ke Eropa, jadi ke Belanda, terus tahun selanjutnya ke Berlin. Nah, dari Berlin kita juga dapat sponsor, dapat bantuan dari, kalau nggak salah dari Kemenkes, dapat bantuan juga. Betul, saya masih ingat dengan sekretarisnya Bu Kemenkes tuh Bu Tevi, banyak komunikasi masalah Bu, kurang duitnya Bu. Terus dapat dari Garuda lagi. Terus kita dapat apa sih namanya, travel grant juga dari mereka. Nah, dari travel grant ini saya gunakan untuk ikut conference tentang stem cell di Jordania. Dan kebetulan dari Jordania memang mereka nggak menyediakan travel grant, tapi saya dibebaskan untuk kalau nggak salah registration fee biasanya. Penginapan dan registration fee dan penginapannya kalau nggak salah. Okay. Nah, disitulah saya pertama kali bisa melangkahkan kaki di Jordania, gitu. Jadi bisa ngelihat Petra. Ya lumayan dari satu penelitian itu. Jadi saya terima kasih sekali dengan Bu Neni yang waktu itu saya mengizinkan saya untuk ikut penelitian tersebut. Dan dari penelitian itu juga sebetulnya saya banyak punya kenalan di negara, maksudnya di Belanda gitu ya. Dari kenalan itulah akhirnya saya kayak dikasih tahu, Zul, kita lagi ada summer school nih, kamu mau ikutan nggak? Terus saya coba apply dengan penelitian yang sama. Alhamdulillah jadi dapat scholarship juga untuk summer school ketika itu. Dan ya walaupun nggak jadi the best student, ya masih runner up student, jadi runner up best student, jadi masih dapat hadiah lah pulangnya kayak gitu. Wow, impresif. Itu kan udah level internasional ya. Second runner up juga udah hebat sekali. Mungkin dari sebetulnya saya ngambil poinnya, benang merahnya ya. Berarti kalau misalkan yang betul-betul merencanakan untuk beasiswa, misalkan di sisi yang lain ada kelemahan-kelemahannya, kita coba deh yang kira-kira bisa diperbaiki apa. Nah, kalau Zul karena dia mah udah nggak ada kelemahannya sepertinya, jadi ditambahkan dengan melakukan penelitian gitu ya. Dan justru jadi penelitian ini membuka jalan karirnya dia sampai sekarang. Nah, kalau Mbak Afia, Mas Gandhi mau ada pertanyaan silahkan saja langsung open mic ya, jangan malu-malu, silahkan belajar bicara juga, jangan khawatir kita orang Mas Gandhi itu kebetulan teman saya, dua-duanya gitu. baik saya. Mas Gandhi itu sebetulnya ini Mas Boya, beliau itu salah satu penerima LPDP di UCL, jadi di University College London, King's College ya. Dia master dapat master biomedicine di London. Mbak Afia ini sekarang udah jadi spesialis mata. Oke, berarti kayaknya kita harus ngobrolnya bareng-bareng nih. Mereka juga bareng-bareng aja. Gimana cara mendapatkannya? Oke. Seru sekali sepertinya. Oke, Zul, mau balik lagi ke yang Erasmus deh. Kayak yang Erasmus itu kira-kira ada suka dukanya nggak saat itu? Saat menjalaninya? Suka dukanya ya. Kan anak muda nih, biasanya backpackeran, terus tiba-tiba nyampe Belgia.
Itu dia yang kadang-kadang saya sedihnya gitu ya. Kadang-kadang tuh saya kadang berharapnya kenapa sih saya nggak ngambil master aja gitu. Kenapa saya ngambilnya ke research gitu. Karena kalau misalnya master ini ya suka dukanya sih. Mungkin kalau menurut saya dukanya dulu gitu. Kenapa nggak ngambil master aja? Kenapa ngambilnya research kayak research internship gitu? Karena kalau master biasanya waktunya jelas ada 2 tahun atau setahun gitu ya. Kalau di London kebanyakan setahun sih. Kalau di UK ya, kalau di Uni Eropa yang asli. Apa maksudnya asli itu? Kan UK sekarang bukan Uni Eropa lagi. Ya, ya. Uni Eropa coret biasanya sih 2 tahun. Nah, kalau yang saya kadang-kadang irinya itu adalah oh ya bisa sih. Teman-teman yang ngambil master yang normal, yang degree normal itu selama 2 tahun itu mereka kuliah aja, habis itu nanti pas summer mereka punya liburan. Nah liburannya tuh biasanya lama, liburan summer di situ bisa 2 bulan gitu ya. Nanti pas itu cuman ngepost doang lagi jalan-jalan di mana, karena 2 bulan itu lama banget, jadi mereka bisa plus mereka dapat beasiswa satu, yang kedua di 1 bulan awal itu mereka bisa ini magang. Nah, dari magang itu, saya ingat banget teman saya bilang waktu itu dari magang itu dia bisa dapat sekitar 2.000 euro lah minimal. 2.000 euro. Berarti dukanya lebih ke arah jalan-jalannya dan juga dapatkan penghasilan tambahan ya. Iya, 2.000 euro. Itu kan sekitar 32 juta ya. Terus 1 bulan terakhirnya di jalan-jalan aja, Euro trip gitu. Kalau saya, aduh, mesti ini melakukan penelitian gitu kan. Terus ketika itu juga masih sering homesicknya sih, karena kan pertama kali tinggal lama di negara lain, terutama di Eropa gitu. Kadang-kadang makanannya ya beda jauh lah, nggak ada bakso, nggak ada sambal dan lain-lain gitu ya. Masak pertama kali itu biasanya ya apa ya, telur sama nasi, masak nasi aja kadang-kadang gagal gitu loh, karena nggak ada rice cooker kan, jadi mesti menanak nasi bener-bener gitu. Anak nasinya dipanci lagi ya Zul ya. Iya, menanak nasinya di panci, kadang-kadang udah kayak gitu panci nanti berkerak gitu, jadi lebih susah lagi kayak gitu. Oke. Sukanya ini sih, kebetulan universitas yang saya kunjungi mereka cukup banyak punya international student. Jadi ketika itu saya jadi lumayan punya banyak kenalan juga, punya jejaring yang sampai sekarang kita masih jadi teman baik lah. Jadi masih sering komunikasi, masih sering juga ketemuan. Ya karena corona sekarang sih jarang banget gitu. Terus juga jadi belajar kultur yang baru. Bisa jalan-jalan juga, nggak gratis, maksudnya jalan-jalannya lebih murah gitu ya. Bisa nyombong juga kadang-kadang, aduh capek nih jalan-jalannya, mau ke Berlin aja atau ganti kota, ganti negara gitu ya, bisa kan. Dan yang saya sangat bersyukur sih, alhamdulillah banget ketika saya di Belgia itu saya dapat profesor yang baik banget gitu. Ketika saya selesai masa Erasmusnya gitu, beliau manggil saya gini, kamu mau lanjut nggak? Kita ada proyek nih. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu mau lanjut ya kamu langsung lanjut aja, nggak usah pulang. Lanjut S3, habis itu semua saya bayarin, dia bilang gitu. Dari Erasmus kalau saya boleh buka-bukaan gitu, karena biar teman-teman juga, ketika itu apa ya? Saya nggak menutup kemungkinan ada mungkin beberapa teman-teman yang juga saat ini sudah mulai kayak punya kewajiban lain lah, tanggung jawab lain selain tanggung jawab diri sendiri gitu ya. Beasiswa dari Erasmus pun itu lumayan gede. Berapa kalau boleh dibuka? Kalau saat itu ya Erasmus dari Panas ya, sebetulnya itu lumayan lebih rendah dibandingkan yang beasiswa yang master beneran gitu ya. Kalau saya waktu itu 1.000 euro per bulan. Itu sudah termasuk pesawat, belum termasuk ya, artinya tiket pesawat pulang pergi, balik pulang itu udah di cover sama mereka, asuransi sudah di cover, jadi
€1.000 per bulan itu udah buat dipakai buat hidup aja gitu, sekitar 16 Akomodasi ribu. dari situ juga ya berarti? Akomodasi saya lupa deh, kayaknya kita mesti bayar sendiri, tapi akomodasi itu sudah diinikan, artinya sudah dicarikan gitu Oleh kampusnya ya? oleh kampus. Hmm. Jadi dapatnya karena biasanya masih yang baru ya, kalau misalnya pendatang, maksudnya bukan pendatang baru, kayak international student, mereka menempatkannya kayak di dormitory gitu, biar mereka bisa used to, jadi terbiasa dengan kondisi lokalnya bagaimana, biar nggak, misalnya ada apa-apa, mereka bisa nggak sendirian gitu. At the end, maksudnya akhirnya ya netonya ya sekitar, ketika itu saya bayar 150 apa €200 gitu per bulan. Murah sekali. Murah sekali. Listrik nggak perlu bayar, terus di dormitory itu selalu dibersihin gitu ya. Jadi ya kalau misalnya itu bisa lah sekitar nabung 400-500 € per bulan, atau ya minimal lah 300 itu sudah pasti bisa gitu loh. Ya kayak gitu, jadi ya sekitar ya let's say sekitar 5 jutaan per bulan bisa ditabung gitu, 5 juta sampai itu. Dan itu kan itu bisa buat misal ada kewajiban lain di rumah atau di Indonesia yang harus dibayar, masih bisa gitu. Oke. Berarti bisa sampai maksimal 50% tuh bisa buat saving ya? Bisa. Ini kenal juga nggak sama Mbak Riris, Zul? Kenal juga? Nggak? Nggak. Kalau Mbak Riris ada pertanyaan, silakan open mic aja Mbak. Di sini kita ngobrol gitu ya. Ngobrol santai ya. Nggak satu arah. Kalau Mas Boy dulu gimana? Kenapa jadi tanya saya? Saya hostnya juga. Mas Boy kan dulu beasiswa S2 juga di Korea. Itu gimana ceritanya? Saya hostnya Zul. Nanti apa? Kirain juga berbagi gitu kan? Bisa juga kali berbagi, Mas. Oke. Jadi saya dari Indonesia, terus setelah lulus S1 saya S1-nya Kimia UI. Kemudian saya sebetulnya masih ada hasrat untuk kuliah lagi, dan seperti Zul tadi, saya juga pengen ke luar negeri seperti orang lain, sedangkan ada keterbatasan kan ya. Akhirnya saya sambil melamar-lamar kerja, juga melamar-lamar beasiswa. Dan akhirnya ya salah satu yang saya coba, karena ada alumni dari Kimia UI juga yang sudah ada di sana. Ini ya, kadang network termasuk ke kakak kelas itu sangat penting dalam banyak hal ya. Ini salah satunya yang saya dapatkan. Jadi kita mengkontak kakak kelas kita yang sudah ada di sana, mengirimkan CV kita, interest kita, kemudian mereka yang karena di Korea itu untuk master terutama bidang-bidang science biasanya mirip-mirip S3-nya di Eropa, jadi harus tetap nge-lab gitu Zul. Jadi kakak kelas kita lah yang mencoba untuk mencarikan profesor-profesor yang kira-kira cocok dengan profil yang ingin kita lakukan di sana gitu. Dan tentunya si profesor itu juga melihat bagaimana track record dari perjalanan kita selama studi. Dan tetap saja kita juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara general kampus tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah bisa juga Zul. Singkat sekali. Beasiswanya itu dari mana waktu itu? Beasiswanya dari kampusnya. Jadi kampusnya sendiri University of Science and Technology, tapi tempat penelitiannya mungkin mirip-mirip Max Planck di Jerman atau LIPI di Indonesia, namanya Korea Institute of Science and Technology. Gitu. Itu apply-nya dulu selama 2 tahun? Apa maksudnya kuliah 2 tahun, terus bagaimana? Kuliah 2 tahun, dan ini ada beberapa teman yang untuk master juga mereka harus lebih dari 2 tahun. Karena seperti tadi saya bilang, karena ini research based gitu ya, ada yang penelitiannya belum beres, jadi sama si profesornya kamu harus tetap publikasi walaupun masih master student, dan akhirnya beliau harus memperpanjang sampai 2,5 tahun. Tapi ya dia juga senang akhirnya, teman saya itu ya dari Bangladesh, karena dia akhirnya mendapatkan publikasi yang bagus sampai 3 untuk master itu. Kan 3 kan hebat banget kan. Dan akhirnya bisa sampai PhD-nya di Pittsburgh di Amerika gitu, langsung ke sana. Keren banget ya. Nah, sekarang saya pengen nanya, jangan nanya ke saya, ke Mas Gandhi deh yang dapat LPDP. Mau nggak share, Mas Gandhi? Nah, loh saya tanya ya, maaf gara-gara Zul. Yang lain jika ada pertanyaan silakan, yang di YouTube juga silakan. Mas Gandhi, apa kabar? Salam kenal.
Ya, kontribusi. Halo. Wah, sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oh, sinyalnya kurang bagus. Mungkin sibuk juga karena beliau sebetulnya lagi melakukan residensi, Mas Boya. Jadi beliau ini residen Departemen Mata. Mungkin kayaknya tahun depan sih ya, kalau misalnya berjalan lancar mungkin. Oke. Selesai pendidikannya sebagai residen mata dan jadi spesialis mata. Di mana residennya? Di Jogja, Okay. Di UGM. Mudah-mudahan cepat lulus, Mas. Nanti share ya di sini. Bisa tuh. Kan lumayan buat yang selanjutnya ya. Halo, Mas. Silakan kalau mau bicara. Pengalamannya banyak tuh Mas Gandhi itu di London. Apalagi UCL ya, bagus sekali. Saya lupa UCL apa King's College ya. Habis mirip-mirip sih. Iya. Oke Zul, sekarang lanjut ya. Setelah dari Belgia beres Erasmus, tadi kan Zul kan masuknya di lab gitu ya. Pernah sambil apa publikasi enggak? Ketika itu saya belum publikasi, Mas. Jadi karena proyek saya itu pas awal baru starting point. Jadi ketika itu kita masih pertama lagi developing model gitu untuk animal model untuk kanker darah. Tapi bukan leukemia, jadi lebih ke arah keganasan pada kayak trombosit atau sel-sel pembeku darah ataupun sel darah merahnya sendiri. Jadi itu lagi developing itu aja. Terus ada juga mencoba untuk melihat mutasi pada salah satu protein ya yang dipakai untuk menstimulasi pembentukan trombosit dan lain-lain. Jadi karena masih awal banget, makanya kita belum sampai selesai untuk publikasi, dan makanya waktu itu langsung ditawarin mau lanjut nggak. Tapi karena saya masih ada kewajiban lain yang ketika itu harus dilakukan, nah, akhirnya saya berkata tidak lah. Maksudnya minta untuk diundur. Berarti setelah itu pulang dulu intinya ke Indonesia ya. Terus ya. Di Indonesia kerja praktek dulu atau gimana? Karena pas saya lulus masih termasuk angkatan yang muda. Cie. Sekarang gimana? Masih muda juga ya? Masih muda juga. Jadi angkatan saya itu adalah angkatan yang kedua yang dari Kementerian Kesehatan kalau nggak salah diwajibkan untuk melakukan intensif. Kelihatan dia tuanya sekarang. Kenapa saya bilang? Catat ya. Angkatan kedua ya. Ya terus. Jadi ketika kita selesai UKDI atau uji kompetensi dokter Indonesia, setelah selesai pendidikan dokter, kita diwajibkan ada ujian nasional. Dari ujian nasional itu setelah selesai kalau lulus dapat gelar dokter, sebelum kita mendapatkan surat tanda registrasi asli, itu diwajibkan untuk melakukan intensif. Artinya maksudnya untuk praktek ya, registrasi. Terus melakukan intensif di seluruh Indonesia. Nah, kesempatannya adalah saya lupa berapa lama setelah ujian, tapi kalau nggak diambil intensif itu dilakukan, harus melakukan UKDI lagi. Nah, makanya ketika itu saya kepikiran, waduh, kalau misalnya saya lanjut PhD langsung, kemungkinan nanti nggak tahu kapan selesainya, harus mengulang lagi kan UKDI-nya, jadi lebih susah. Ya adalah saya bilang saya mau pulang dulu aja, menyelesaikan semua kewajiban, nanti baru saya datang lagi ke sini gitu. Gimana? Iya, silakan terus. Terus ya udah, akhirnya saya pulang ke Indonesia melakukan intensif di Halmahera Barat di Jailolo. Oke, oh ini ya yang nanti sambungannya saya karena terkesan sekali saat Zul ceritakan. Banyak banget sambungannya. Ya, nah berarti karena saya tahu Zul pernah cerita ke saya. Jadi saat kemudian Zul mencoba untuk mencari beasiswa S3 ya selama intensif itu.
Ya, Oh betul iya, sekali. untuk teman-teman yang bukan dari kedokteran, kalau di Eropa itu biasanya untuk lanjut S3 itu lulusan kedokteran itu langsung boleh dibilang langsung dianggap setara dengan master. Jadi mereka bisa langsung S3 gitu. Kalau di Indonesia mungkin belum ya Zul ya sampai sekarang. Belum. Nah, ini yang saya salut. Kemudian Zul mencoba untuk mencari-cari beasiswa. Sebelum ujung-ujungnya nyangkut di Hannover, Zul kira-kira berapa beasiswa yang dilamar dan kemana aja biasanya? Dan apa yang menjadikan Zul memutuskan, oke, gue ke Hannover aja deh. Um, um, banyak sih Mas. Sebelum saya akhirnya nyampe ngantol di Hannover tuh saya bisa apply lebih dari 10 kali lah. Atau hampir 20 atau 30. Jadi ngirim lamaran gitu. Kadang-kadang kayak nggak dapat jawaban sama sekali, kadang-kadang dijawab mohon maaf kami tidak bisa menerima. Gimana rasanya? Sakit ya Allah, sakit. Sakit banget. Tapi setelah 5 kali akhirnya terbiasa sih. Oh ya udah. Gitu. Ada kadang-kadang juga yang kayak misalnya kan biasanya mereka ada beberapa tahap ya, itu screening, nanti ada pengetahuan, terus nanti ada wawancara. Biasa tahapannya itu ada 3 gitu ya. Jadi kadang-kadang dia udah lolos yang pertama gitu kan, profil kamu cukup menjanjikan nih gitu, tapi kita kayaknya nggak bisa ngambil karena udah terlalu penuh. Jadi kita masukin kamu ke cadangan atau itu di mana kalau boleh tahu? Finlandia. Oke. Nah. Mungkin alhamdulillah juga nggak keterima kali ya, dingin banget di sana. Tapi bisa awet muda loh Zul karena dingin. Iya beku. Ya terus. Senyumnya nggak turun-turun, gini aja rasanya gitu ya. Di Finland. Terus mereka pun akhirnya biasanya karena universitas itu mereka punya jaring juga, kadang-kadang mereka nanyain, ini bisa nggak kita kirim profil kamu ke universitas lain yang sedang ini biasanya. Ya kayak gitu. Terus yang akhirnya ya sampai ketika itu sih saya ngeliat kesempatannya, dikirim aja dulu, coba kita lihat, dan alhamdulillah dapat yang di Hannover. Menariknya itu adalah kalau menurut saya banyak dapat beruntungnya dapat keberuntungan juga, karena dari proses ini pun ketika itu saya di Halmahera ya, di tahun itu ya lumayan lah. Di Halmahera itu kan kita lumayan agak jauh dari Jakarta ya, dan itu juga masih di pulau gitu. Sinyal pun kurang bagus gitu kadang-kadang. Waktu itu saya masih ingat untuk melakukan registrasi dan lain-lain, ataupun waktu itu ada meeting untuk interview, saya harus ke tengah kota tengah malam agar dapat sinyal yang bagus gitu. Dan juga karena perbedaan waktu ya, harus perbedaan waktu. Tapi yang menariknya adalah dari proses pendaftaran ini saya bisa sampai ke India waktu itu. Jadi pas lagi ada proses wawancaranya antara di Jerman atau di India, karena lebih dekat ke India, saya akhirnya pilih ke di India. Itu Zul yang milih? Iya. Ke India, habis itu semuanya dibayarin. Dapat uang saku lagi kan, lumayan. Jadi dari penelitian ini jadi banyak jalan-jalannya sebetulnya. Kayak gitu deh. Akhirnya keterima di Hannover. Ketika itu pilihannya ada 2, antara balik ke Belgia lagi dengan profesor saya di Belgia, ataupun ke Hannover. Cuman di Belgia kebetulan profesor saya baru aja nerima PhD, kata dia saya baru nerima PhD 3. Kayaknya kalau misalnya kamu datang sekarang penuh banget, gimana kalau kamu nunggu 1 tahun selanjutnya. Jadi nunggu 1 tahun selanjutnya, jadi dia meluluskan 1 PhD dan saya bisa ngambil tempatnya gitu loh. Jadi setelah itu ya udah akhirnya saya ngambil yang di Hannover. Zul, kalau boleh tahu, kebetulan kalau boleh tahu dari 30-an application yang dikirim, berarti yang sampai betul-betul di interview dan sampai diundang ke sana, maksudnya ketemu sama jurinya itu hanya yang Hannover ini atau ada yang lain juga? Cuma 1, Mas.
Berarti Yang mirip Hannover dengan doang. saya ya yang dulu saya cerita. Oke. Gimana emang Mas Boya ceritanya? Lanjut dulu. Enggak, Zul. maksud saya adalah biar enggak biar meng-encourage orang lain gitu. Maksudnya penolakan itu biasa gitu. Enggak hanya masalah kerja, cinta pun penolakan itu biasa gitu. Ada yang curhat nih nanti ya Iya, abis ini. Jadi sebetulnya saya juga mirip Zul. Sebetulnya saya sebelum lulus S2 sendiri dari Korea, saya udah mencoba untuk cari-cari beasiswa gitu kan untuk S3 karena saya masih penasaran, terutama ingin sekali jalan-jalan ke Eropa. Itu salah satu motivasinya. Saya juga melamar sampai ya sekitar 30-an gitu dan kebanyakan ya memang ditolak, bahkan sering juga tidak ada jawaban. Dan akhirnya saya dapat. Itu lebih sakit ya Mas kalau nggak ada jawaban. Saya sih berpikiran positif aja. Oh, mungkin mereka masih ditunda pengumumannya gitu. Oh gitu. Menenangkan diri. Ya, Nah, gitu. akhirnya saya dapat undangan dari Max Planck Institute for Heart and Lungs yang posisinya di Bad Nauheim. Bad Nauheim ini lokasinya dekat ke Frankfurt dan juga ke Gießen. Nah, Bad Nauheim ini kan Max Planck seperti saya tadi bilang, dia bukan universitas. Universitasnya sendiri terafiliasi ke Gießen atau ke Frankfurt, tergantung nanti penelitian kita yang akan kita lakukan. Nah, saya juga akhirnya tiba-tiba dapat email, kamu diundang untuk interview, datang langsung ke sana. Setelah saya sampai sana, saya nanya-nanya, kenapa sih kok saya yang paling jauh gitu loh dari luar negara Eropa, karena ada juga sih yang dari Iran diundang. Karena saya heran kenapa saya bisa diundang. Nah, gini loh, ada salah satu persyaratan dari si PhD program Max Planck Institute ini, kita diwajibkan menulis proposal penelitian, ide penelitian. Ya, saya nulisnya enggak 1 tapi 2 proposal. Waduh. Ya, itu yang salah satu jadi bahan pertimbangannya. Keren banget sih, Mas. Karena kan saya pikir orang-orang lain pasti ininya sama gitu kan, pasti mereka akan memenuhi hanya yang standar. Saya dari dulu pengennya beda gitu. Jadi ya seperti itu. Dan alhamdulillah dari situ juga menjadi salah satu strength point dari aplikasi yang saya kirim. Kalau yang lain biasanya jarang yang sampai harus mempersyaratkan membuat proposal. Nah, ini karena proposal ke saya, nah ini salah satu mungkin door yang lain yang bisa saya tempuh gitu loh. Jadi do it a bit more than other people gitu ya. Jadi melakukan yang little bit more. Ya. Sedikit, tapinya itu sangat berefek. Betul. Bisa ya. Ya gitu. Nah, kembali ke Zul. Kemudian. Tapi keren banget ya Mas, dari itu udah langsung disuruh nulis ini proposal gitu. Iya, sampai sekarang pun saya kemarin cek lagi gitu ya persyaratannya, ternyata memang untuk Max Planck Institute Heart and Lung ini masih ada persyaratan menulis itu proposal penelitian gitu. Gitu. Kemudian ke Zul lagi. Jadi Zul akhirnya menentukan untuk dapat di Hannover. Ini kan kalau PhD ini kan lebih ke arah penelitian. Zul sendiri dari awal pas apply, apakah harus menentukan profesor mana atau lab mana yang akan didatangi, atau pas setelah nyampe di Hannover, oke, kamu keterima, setelah di sini kamu milih mau ke yang mana atau gimana? Bisa cerita? Karena bedanya adalah ada perbedaan. Jadi memang itu juga yang jadi waktu itu jadi concern dari PhD student di sini di Hannover, karena interviewnya ada 2. Satu ada yang terjadi di sini di Hannover, yang kedua ada di India. Nah, keuntungannya yang di Hannover mereka bisa langsung ketemu dengan PI-nya. Sedangkan yang di India kita cuma ketemu dengan 3 orang ketika itu. Yang satu dekannya, yang kedua itu yang sebagai koordinator, yang ketiga itu sebagai salah satu profesor juga ke sana gitu loh. Jadi kita nggak terlalu terekspos langsung dengan project-projectnya, penelitian-penelitian yang ada atau profesornya di Sydney. Tapi sebelum itu sih saya sudah melihat dulu profil dari Hannover di MHH di sini, apakah mereka punya topik yang saya ingin lakukan. Karena saya waktu itu awalnya dari kanker, ya udah saya pengen lanjutkan S3 itu ya di bidang kanker gitu. Jadi saya searching dulu aja. Habis itu
setelah itu bedanya kalau misalnya yang mengambil yang mendapatkan interview di India itu setelah selesai ya udah hasilnya diterima atau enggak gitu. Dan kalau banyak sistemnya ya mungkin kayak Mas Boya beda juga gitu. Kalau misalnya di HBRS bisa juga kita masuk ke sistemnya dulu. Jadi artinya ya udah kamu keterima di HBRS di Hannover Biomedical Research School, jadi ya kayak S3-nya gitu. Masuk di situ, nanti baru nyari profesornya, nyari penelitiannya. Ada juga yang sistemnya langsung ke profesornya, dapat penelitiannya, baru masuk ke programnya. Itu juga ada. Tapi yang saya dapatnya, saya masuk ke programnya dulu, baru nyari profesornya. Kayak gitu. Nah, baru dari saya masuk sini, saya dikirim, ketika dibilang, oke, kamu diterima. Ketika itu sekitar, bulan Juli, saya ingat banget. Dikasih umuman bulan Juli, jadi cuma 24 jam setelah interview. Wow, berarti benar excellent. Bukan. Ini saya masih di India, belum pulang udah ada hasilnya aja. Saya expecting sih, mikirnya bakalan hasilnya seminggu 2 mingguan gitu kan. Dan kita mulai pelajaran biasa intake-nya itu sekitar Oktober November. Jadi pas itu setelah selesai itu saya dikasihkan list profesor-profesor mana yang punya bukaan PhD student gitu loh. Barulah saya apply ke beberapa profesor. Beberapa profesor ya seperti biasa gitu loh. Kadang-kadang ya itu normal ya. Artinya kadang-kadang mereka terlalu sibuk, kadang tidak membalas juga gitu ya. Ya udah itu wajar aja gitu. Zul, pas datang ke India untuk tes interview itu ngapain aja sih? Cerita dong. Biasa sih pengenalan ya, yang paling awal Pak, pengenalan, terus saya diminta untuk presentasi tentang penelitian saya. Karena kan ekspektasinya mereka yang S3 itu sudah melakukan master, tapi ada special untuk yang spesial untuk yang dari kedokteran, kita bisa melewatkan masternya gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya juga, tapi kan kita biasanya punya tesis skripsi untuk ini ya S1-nya. Jadi ya itu yang saya presentasikan. Kayak gitu. Dan yang pertanyaan yang selanjutnya biasanya adalah apa yang kamu ingin lakukan di what do you want to do in future? Itu pertanyaan yang paling biasa. Bukan paling biasa ya, maksudnya itu yang biasa muncul dalam interview. Yang kedua adalah ketika itu pertanyaannya, kenapa kamu memilih MAH? Maksudnya ya di tempat S3 saya di Hannover gitu, kenapa kamu memilih MAH? Kebetulan saya punya senior, namanya Mas Lukman, salah satu narasumber juga di tempatnya Mas Boya ya. Waktu itu saya masih ingat banget tahun 2010, pas saya masih pas kesempatan presentasi di Berlin, saya ketemu pertama kali sama Mas Lukman di Hannover. Di depan itu. Ketemu saya, sombong nih. Mohon maaf, saya pendatang ya. Mana tahu gitu yang punya camat, siapa Pak Camatnya di sini gitu ya. Harus lapor 1 kali 24 jam padahal itu. Iya. Ya, terus. Jadi karena saya pakai nama Mas Lukman aja ya. Saya punya senior dulu di sini MAH. Setelah selesai saya melihat beliau itu sebagai salah satu peneliti yang excellent gitu loh, yang produktif, yang benar-benar meneliti gitu. Itu yang saya pakai, dan itu saya berpikir jadi saya pengen coba di MAH juga, kali aja saya bisa sedikit seperti beliau pun sudah alhamdulillah ya. Kayaknya mendekati ini. Belum. Malu Maaf Mas Lukman. Oh iya, untuk yang belum tahu, jadi yang disebutin Zul ini MH maksudnya Medizinische Hochschule Hannover, bahasa Inggrisnya Hannover Medical School. Nah, di Hannover Medical School ini kalau yang S1-nya, karena ini medical school betul-betul independent university, jadi tidak ada fakultas lain. Mereka hanya menerima dari kedokteran gigi, kemudian midwifery juga sekarang ada. Dan master-master terkait dengan bio medicine dan lain-lain gitu ya Zul ya. Kalau S3-nya
S3-nya sendiri, jadi ada beberapa model. Kalau yang Zul masukkan ini, yang Zul masuk PhD-nya sendiri adalah Cluster of Excellence. Jadi biasanya karena persaingan cukup ketat di seluruh dunia, jadi hanya orang-orang excellent yang bisa masuk ke situ seperti Zul dan juga tadi Lukman yang tadi disebutkan ya. Nah, biasanya kalau yang Zul, Mohon maaf. jadi ada namanya Hannover Biomedical Research School. Nah, ini di bawah MH. Di HBRS ini ada beberapa stream ya Zul ya. Molecular Medicine, Infection Biology, terus ada dua lagi sekarang tuh tambahannya. Nah, jadi bisa dimasuk Regenerative Medicine, auditory regeneratif. Bisa masuk ke salah satu dari program ini. Dan karena lumayan banyak programnya, dan biasanya per tahun tiap program membuka sekitar 20 mahasiswa. Kalau dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Jadi silahkan dicoba kalau misalkan yang berminat ke arah biomedicine. Bukan hanya dari lulus yang dokter aja, tapi juga yang dari biological related science lah Zul ya. Nggak masalah itu kok. Sekarang bahkan engineer pun bisa. Oh iya, dan artinya, fisika juga, betul. Fisika bisa, karena biomedicine itu kan sangat luas ya. Artinya nggak hanya masalah biologi aja, tapi juga sekarang ada juga kayak misalnya implantasi dan lain-lain. Itu kan terkait juga dengan masalah engineering dan fisik dan chemistry tentunya yang kayak gitu. Itu sangat open sekali. Gitu. Sebenarnya biomedicine itu merupakan salah satu subjek yang sangat luas. Dan satu lagi tambahannya, karena saya juga pernah ngajar mahasiswa S3 yang gabungan antara Hannover Medical School dan Tierarts Hochschule, apa Zul bahasa Indonesianya? Kedokteran hewan. Ya, kedokteran hewan. Jadi ada lagi kampus universitas betul-betul hanya fokus di kedokteran hewan. Jadi dua kampus ini gabung membuka program S3 namanya Neurowissenschaftler. Apa? Pokoknya sistem saraf gitulah. Neurowissenschaftler. Ya, neurologi, masalah neurologi ya. Nah, jadi ada program yang lain. Jadi sebetulnya kalau yang ingin S3 di Hannover, beberapa kampus juga membuka program S3. Bahkan di Leibniz University Hannover sendiri beda lagi kampus dan membuka juga, tapi mereka lebih general karena kampus fakultasnya banyak sekali. Ya Zul ya. Nah, Zul, saya saat S3 akhirnya tidak diterima di Max Planck, akhirnya di Hannover Medical School. Saya kan bukan di Cluster of Excellence seperti Zul nih. Zul, kira-kira apa sih perbedaannya kalau misalkan ada di program Graduate School HBRS tadi? Perbedaannya adalah, pertama yang paling basic itu kita punya kurikulum. Halo, Zul? Ya, hadir. Ya, silakan lanjut. Tadi putus dulu. Udah bayar belum nih? Belum kayaknya. Silakan. Apa namanya tadi, nyampe mana? Oh ya, kurikulum artinya kita punya biasanya ada yang harus kayak masih ada kuliah gitu loh. Jadi setiap Senin itu kita masih ada kuliah selama kalau nggak salah selama 3 semester. Kita masih ada kuliah. Dan jadi ada terstruktur gitu lah, apa yang harus dipelajari sebagai mahasiswa mahasiswa S3 gitu loh. Ada basic-basicnya. Kita ada retreat, artinya kayak presentasi dan lain-lain. Ada tambahan kayak soft skill, itu juga harus dimasukkan. Artinya ada kewajiban berapa jam yang harus dilakukan untuk soft skill, berapa jam yang kayak misalnya materi masalah untuk science sendiri, soft skill salah satunya kayak time management, presentasi, scientific writing, biostatistik enggak, ya seperti itulah ya soft skills-nya. Itu yang paling perbedaan. Bedanya juga untuk program, biasanya program yang program itu mereka ada batas waktunya. Artinya kalau nggak salah sih nggak boleh lebih dari 5 tahun kalau nggak salah S3 itu. Dan kita kayak ada kantor yang melakukan koordinator seperti itu, koordinatornya juga yang akhirnya ya kalau misalnya ada apa-apa kita bisa berbicara ke situ, yang kayak istilahnya ya bisa apa sih yang bisa dilakukan misalnya kita punya masalah gitu. Terus dengan adanya struktur program kayak gitu, karena di Jerman kan memberikan gelarnya berbeda juga ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kan kadang-kadang ada yang dokter Rernat, itu biasanya dari
kayaknya dari Jerman doang ya, apa dari negara Jerman lain aja. juga nggak sih? Jerman doang aja. itu ya. Nah, kalau dari yang struktur yang kayak saya lakukan itu, kita diberikan kesempatan untuk memilih antara gelarnya PhD ataupun ingin gelarnya gelar dokter Ernat. Atau dokter, bergantung dari ininya sih, bergantung dari penelitiannya, background-nya. Okay. Betul sekali. Jadi ketika itu ya saya milihnya untuk yang PhD. Supaya Kayak internasional gitu ya, Zul ya. Yo, dong. Kan gak mau kalah sama penyanyi yang satu itu. Siapa maksudnya? Agnes Monica. Ya Allah. Apa sih lagunya Cinta ini ya? Cinta ini ya. Zul, nanti ini diupload ke YouTube loh ya. Oh ya, maaf. Tolong di-cut aja ya, Mas. Nggak mau, biar semua natural. Nggak apa-apa, karena aja Mbak Agnes jadi ngeliat terus saya diundang jadi salah satu backing vokal. Baking powder. Oh iya, tadi Zul menceritakan yang tentang graduate school yang di Hannover Medical School. Kalau saya sendiri, akhirnya dapatnya di Hannover Medical School juga, tapi bukan di graduate school. Tapi walaupun tidak terstruktur, tapi itu malah membuat kita harus betul-betul menyelami lebih lanjut apa sih yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar S3 gitu ya. Banyak sekali, saya juga harus mengambil kuliah-kuliah termasuk soft skill. Tapi soft skill-nya ini kebanyakan adalah boleh ngambil dari luar Hannover Medical School, atau bisa juga yang ditawarkan di Hannover Medical School. Dan malah kalau saya lihat, kalau yang program yang saya ini malah lebih fleksibel gitu ujung-ujungnya. Dan kadang saat saya hadir ke kongres juga bisa dihitung sebagai poin untuk mendapatkan gelar ini gitu. Gitu, so. Betul banget kayak gitu. Tapi ya keuntungannya kalau di program karena itu kan terstruktur, kemudian kayak betul-betul jadi mahasiswa beneran gitu ya. Jadi keuntungan-keuntungan sebagai mahasiswanya dapat banget gitu ya. Pertama mendapatkan semester tiket. Tapi sekarang semuanya sudah dapat ya. Semua sama kok. Waktu saya waktu itu enggak Zul, enggak harus bayaran semesteran. Itu tahun berapa, Mas? Itu tahun 3 tahun lalu lah. Kemudian jangan dibuka. Kemudian kalau yang di grad school karena seperti mahasiswa jadi punya kenalan sesama seangkatan itu gitu loh. Itu juga suatu keuntungan. Kalau saya karena ngelamar sendiri nantinya ke promotion bureau sendiri. Jadi betul-betul fightingnya itu sendiri kalau boleh dibilang gitu loh. Tapi ya lebih fleksibel tadi. Saya juga ngeliatnya kalau yang non program yang dibutuhkan adalah memang kayak manajemen diri yang harus bagus gitu ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita di program ya ada gitu kayak retreat tahun pertama, retreat tahun kedua gitu kan, retreat tahun ketiga artinya kita udah retreat tahun ketiga nih. Terus udah kalau misalnya tahun keempat nggak masuk di retreat lagi, tapi harus mengasih kayak report gitu kemajuannya kayak gimana. Jadi kayak apa sih, udah kayak ada cambuknya tersendiri lah. Lu udah tahun ketiga nih gitu kan, lu udah tahun keempat buru-buru gitu kan gitu. Reminder jadi, ya Zul ya. Ada remindernya juga gitu, artinya ya. Jadi kalau saya respect banget lah sama ini yang S3 tanpa program gitu, karena mereka memang harus benar-benar fighting sendiri dan ya harus manajemen dirinya yang sangat baik sekali gitu. Dan satu hal lagi, bisa negosiasi gaji. Sekarang jarang, Mas. Kenapa? Sekarang jarang. Oh gitu, oke. Bisa sih, bisa, tapi karena dari bergantung ya pendanaannya dari mana gitu kan. Karena kalau di Jerman sendiri kan sebetulnya pendanaannya bisa banyak banget gitu loh. Dari Uni Eropa mungkin kalau kita mau ngebuka-bukaan kayak gitu ya. Di Uni Eropa kalau dari IR ada yang namanya IRC. Itu kayak apa sih, pendanaan dari, jadi profesornya itu mendapatkan dana dari Uni Eropa langsung. Biasanya orang-orang yang mendapatkan IRC ini profesornya itu atau beberapa profesornya itu proyeknya itu lumayan gede. Itu pun jadi biasanya yang di sana itu ya sekitar jutaan euro lah. Nah, itu lumayan bagus lah ya, maksudnya pendanaannya bakalan stabil gitu. Terus
pendanaan untuk S3 juga bisa dapat dari DAAD. DAAD ini keuntungannya, kalau dibandingkan dengan yang lain, kalau misalnya dibandingkan dengan ERC dan lain-lainnya adalah mungkin per bulannya lebih sedikit gitu ya. Tapi saya lupa deh, apakah dia asuransinya udah dibayarin juga. Terus dapat tiket pulang pergi, kayak dikasih jatah untuk pulang setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu, dan itu dibayarin. Terus dapat dari AAD itu kayak kursus bahasa Jerman, itu pun dibayarin semuanya. Jadi kayak semua, dan mereka dapat retreat juga, jadi semua orang mahasiswa DAAD itu per tahun kayak ketemu juga gitu loh. Jadi kayak lumayan tinggi juga. Terus juga kita punya pendanaan biasanya sih dari DFG, Forschung, jadi kayak konsorsium penelitiannya atau badan agensi penelitian Jerman. Itu lumayan juga sih, tapi itu ya seperti Mas Boy bilang, itu biasanya negosiasi dengan bosnya ya. Terus juga kadang-kadang bisa dapat stipendium, artinya istilahnya beasiswa dari profesornya, itu juga bisa. Ada pendanaan yang kurang nggak Mas, yang kayak kelupaan? Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Kalau ini yang baru datang mungkin teman Zul juga nih, kenal Zul sejarah. Zul memang benar-benar tenar waktu UGM. biasa konser gitu kan. Sosialita Zul ini. Malum dream jobnya masih jadi penyanyi opera. Zul. Ada pertanyaan lagi. Kesannya kan tadi kan yang saya tanyakan itu seolah-olah semuanya berjalan mulus gitu ya. Sebenarnya pasti ada dong yang perjalanan yang nggak mulus selama S3 deh. Soalnya S3 ini betul-betul kan prosesnya panjang sekali. Kira-kira ada nggak sih yang betul-betul membuat Zul itu down banget dan sampai akhirnya mungkin pernah nggak sih sampai merasa gue udahan aja deh, gue mending balik deh ke Indonesia selama S3 ini. Terus atau setelah itu, oh ternyata ada solusinya deh, solusinya kayaknya gini. Bisa nggak cerita? Atau terlalu pribadi? Enggak masalah. Sepertinya Mas Boy juga mau cerita ya, itu lebih banyak kayak ke Mas Boy nih. Oh enggak. Kita cerita Mas Boy. Oh berarti nasib saya itu nggak terlalu jelek gitu. Silakan Zul, silakan. Jadi ini untuk pengetahuan aja, nanti yang audiens yang nonton mungkin setelah diupload juga Mas, banyak sekali yang lihat. Artinya adalah beda antara S3 dengan S2 adalah kalau S2 itu lebih ke universitas, artinya kita terkaitnya ya ke universitas lah, artinya ada kelas dan lain-lain gitu, nggak terlalu personal. Tapi kalau S3 itu lebih personal, maksudnya apa? Kita tuh lebih banyak bergantung sama profesornya. Kayak tiap hari ketemu profesornya, terus masalah diskusi, jadi istilahnya lebih banyak kayak bekerja dengan profesor yang kayak gitu. Jadi bergantung bagaimana profesornya, itu satu. Yang kedua bawaan kitanya kayak gimana juga gitu. Kadang-kadang kalau profesornya kadang-kadang nyebelin ya nyebelin gitu kan, kadang-kadang susah ya susah gitu, kadang-kadang nggak ngerti, aduh gimana sih nih. Tapi nggak buat apa sih, maksudnya nggak untuk mendiscourage juga untuk tidak mengambil S3 gitu ya, tapi memang ada tahap-tahapannya, atau mungkin yang sekarang lagi S3 juga lagi melakukannya gitu, ada di mana tahap-tahapan di fase-fase di mana, terutama mungkin karena winter juga kali ya, fase-fase di mana ngerasa ya oh capek banget sih, ini kayak gue salah ngambil jalan deh. Udah menderita kagak kaya-kaya gitu kan. Waktu itu kira-kira Zul yang paling berat pas setelah tahun pertama, kedua, atau kapan? Kalau saya jujur, pas masuk HBRS itu saya pertama masuk di salah satu lab gitu, di biokimia. Itu pilihan pribadi kan? Iya, pilihan pribadi. Oke. Karena saya datangnya dari kedokteran, maksudnya Zul? Terputus sebentar. Itu nggak jelas ya, tapi maksudnya ya hadir. Ya silakan. Gitu. Tadi sempat terputus lagi. Silakan. Karena CV dari S2 bukan dari S2 gitu ya, karena hanya melakukan riset intensif kayak gitu, saya waktu itu pernah dapat profesor yang bilang gini,
kamu karena research backgroundmu masih kurang, kalau kamu mau join lab saya, kamu mesti kerja kayak di lab itu 10 jam per hari. Dan kadang-kadang harus masuk weekend juga, dia bilang gitu. Walaupun saya dalam hati, ya biasanya sih saya bekerjanya kadang-kadang lebih dari itu, tapi saya nggak pernah diminta kayak gitu. Itu tuh Itu udah saat dirimu datang pas pertama ke lab atau gimana? Belum, saat itu saya masih apply nyari lab. Oh, tapi sudah di Hannover. Udah di Hannover. Terus? Kayak gitu saya ngeliat, nggak deh, makasih. Maksudnya kalau ekspektasi awalnya udah tinggi banget kayak gitu, maksudnya ekspektasi bagaimana bekerjanya udah tinggi kayak gitu, saya mikirnya, wah ini bisa bahaya nih. Jangan-jangan nanti saya disuruh tinggal di situ lagi di lab kan, suruh tidur di sana. Nah, akhirnya saya dapat tawaran lagi dari profesor yang lain. Profesornya baik gitu. Cuman pada saat itu saya sedikit overwhelmed apa ya? Agak merasa berat karena saya diberikan proyeknya itu karena saya masih tahap itu proyeknya itu dalam banget gitu. Artinya kita udah berbicara tentang RNA processing. RNA processing itu istilahnya itu nanti kayak terekspresi gitu ya. Nah, yang diteliti itu adalah kenapa itu bisa terekspresi, kenapa enggak, dan bagaimana itu terjadi gitu. Sekarang sih paham, tapi ketika awal itu, ya Allah ini apaan ya? Jadi itu lumayan tinggi, berat banget, dan dosennya tuh, profesor saya baik banget gitu, tapi saya ngerasa, aduh saya nggak bisa ngelanjutin di sini karena ini terlalu gapnya itu terlalu tinggi, terlalu jauh banget. Akhirnya saya ngerasa, saya bilang saya nggak bisa di sini gitu. Ini terlalu tinggi gapnya. Saya ngerasa kalau saya ngelanjutin, saya agak mengalami kesulitan. Akhirnya saya keluar, saya ganti topik dari grup yang satu ke grup yang akhirnya saya selesai PhD saya itu, jadi lebih kontennya lebih ke generalnya. Nah, kesulitannya di situ kadang-kadang karena dua orang ya, dua watak dan dua kepribadian, kadang-kadang kita punya perbedaan pendapat ataupun perbedaan pendapat yang dimana ya itu jadi stuck lah penelitiannya, nggak bisa maju. Kayak gitu. Itu juga yang salah satu yang berat juga sih sebetulnya. Itu setelah tahun pertama ya? Itu setelah tahun pertama. Dan itu pun kadang-kadang berlanjut juga. Cuman berlanjutnya pada tahun ketiga atau kedua atau ketiganya gitu. Kadang-kadang karena kita udah kayak punya gain knowledge gitu, beberapa knowledge gitu. Yang kadang-kadang ini nggak bisa kayak gini. It doesn't make sense to do something like that gitu. Jadi ini nggak ya kalau misalnya kita ngelakuin kayak gitu ya nggak masuk akal lah gitu loh. Ya, tapi akhirnya ya tahun kedua dan tahun ketiga itu ya jadi pinter bagaimana menyelipkan ide-ide seolah-olah itu ide dari profesor. Nah, kalau kayak gitu jadi malah bisa berjalan. Kayak gitu deh Mas biasanya. Tapi memang S3 itu memang susah sih. Bukan memang susah ya, artinya memang dibutuhkan kekuatan mental lah. Kadang-kadang nggak ya banyak banget, atau misalnya kadang-kadang sama teman saya juga kita ngobrol, jadi nggak cuma saya doang gitu, sama beberapa orang pun kadang-kadang mereka juga bilang, kayak gue mau keluar aja deh, ya kayak gitu sih. Tapi ya untungnya sih memang kita memang punya, karena di program ya memang butuh kita itu teman juga. Artinya ya saling menguatkan aja ketika itu. Jadi maksudnya janganlah tanggung, maksudnya tinggal beberapa bulan lagi atau tinggal beberapa tahap lagi ini selesai udah ambil gelarnya ya, belum mau keluar kemana terserah gitu. Itu dia. Nah, berarti masalahnya sepertinya adalah dengan atasannya ya, dengan lebih banyaknya profesornya. Nah, kira-kira misalkan yang masih apply itu, kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya untuk menghindari masalah-masalah seperti itu? Oh, itu banyak banget. Nah. Pertama itu kalau cerita dari pengalaman orang lain gitu ya.
Karena saya juga punya teman di mana kadang-kadang dia itu cerita ke saya terus saya sampai seriusan sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar kayak drama banget. Yang pertama itu kalau misalnya dari profesor itu ngelihat dulu siapa pertama namanya, yang kedua adalah cari alumnusnya. Itu juga salah satu contohnya yang baik. Artinya apa? Alumnusnya itu sekarang di mana kerjanya? Apakah kadang-kadang ada profesor ya udah gitu kurang care dengan masa depan mahasiswanya, itu banyak terjadi juga. Jadi ya udah lulusannya ya itu udah kemana gitu. Yang satu yang saya sangat impress banget waktu itu adalah saya mendapatkan tawaran di US. Terus profesornya nanya gini, kamu di sini itu mau kemana habis ini? Artinya apa sih yang mau kamu lakukan ke depannya? Kalau mendapatkan profesor yang kayak gitu, biasanya insya Allah sih kalau menurut saya Belgia juga sempat bertanya kayak gitu, kamu ke depannya mau ngapain dulu gitu loh. Itu istilahnya dia tahu apa yang harus dia support. Jadi kayak istilahnya dia tuh orang yang sportif, apa yang harus dia lakukan untuk mensupport karir kita lah kayak gitu. Pertama alumnus, yang kedua adalah biasanya orang profesor-profesor itu punya web page, tentang labnya, ada berapa orang, punya alumni berapa, hubungi aja kadang-kadang alumninya dulu, bisa hubungi alumninya atau hubungin mahasiswanya yang masih ada di lab, nanyain gimana kondisi kerja di sana dan lain-lain. Beberapa orang mungkin karena mereka takut untuk memberikan apa yang terjadi di situ, bisa juga ditanya kayak di lab tetangganya. Jadi kalau misalnya punya kenalan yang di lab yang di universitas yang sama gitu, tanya aja orang ini gitu, sebetulnya lab kerja di situ bagaimana kayak gitu. Itu yang biasanya kayak bisa dihindarin gitu. Atau kalau Mas Boy sendiri gimana? Ada nggak tip dan triknya untuk bisa menghindari hal-hal yang kayak gitu? Itu betul sekali yang Zul utarakan, itu sudah betul. Saya juga berpikirnya seperti itu. Ya salah satunya adalah dengan langsung mengkontak mahasiswa yang ada di labnya. Yang seperti tadi Zul, biasanya mereka punya website sendiri dan di sana ada list juga mahasiswa-mahasiswa yang masih di situ dan juga yang sudah alumni, dan biasanya menyertakan email-emailnya juga. Itu langkah baik sekali. Gitu. Kira-kira yang dari Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Tenang saja, kita ngobrol santai. Silakan open mic. Mungkin Mbak Riris, Mbak Afia, Mbak Tiara juga mau nanya tentang Zul, gimana kabarnya akhir-akhir ini, silakan. Lapar, belum makan. iPhone 13. Zul sekarang setelah lulus dari Jerman, Hannover Medical School, kira-kira saat lulusnya ada nggak sih perasaan sebelumnya gue nggak bisa gini, sekarang kok bisa jadi gini gitu? Ada nggak sih kayak gitu, dan kira-kira apa gitu? Kalau saya sih lebih kepikirannya yang belakangan ini, kok bisa ya saya sampai kayak gini? Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena saya berpikir ya, saya bukan orang yang pintar sebetulnya, Mas. Saya maksudnya, kenapa ketawa? Maksudnya Nggak percaya ya, karena tadi di awal juga ini. Silakan terus. Maksudnya pertama gitu, masalah bahasa lah. Saya nggak tahu sih, saya self diagnosis gitu ya. Saya berpikir bahwa saya punya disleksia. Jadi untuk belajar bahasa bagi saya itu merupakan salah satu challenge yang paling berat. Nggak masalah, bukan bahasa asing aja gitu, tapi juga buat bahasa sendiri, bahasa Indonesia gitu. Kalau Pak Hadi nonton gitu, guru bahasa Indonesia saya waktu SMA, mungkin dia bilang, ya betul banget itu kayak gitu. Jadi saya sering banget dapat remedial ketika pelajaran bahasa Indonesia ketika SMA gitu loh. Jadi bahasa bagi saya itu udah salah satu tantangan besar juga. Ketika saya mau apply, saya itu nggak ada kesempatan untuk ikut kursus. Jadi ya istilahnya ketika mau ujian bahasa itu ya saya cuma ngebaca doang.
Artinya baca buku TOEFL itu ya saya targetin sehari itu ya sekitar 2 lembar lah saya mesti baca, coba ngulangin nulis. Dan kebetulan memang saya tipenya adalah visual motorik, jadi ada tipe-tipe pembelajar. Tipe visual biasanya dia bisa nangkep itu lebih cepat dengan visualisasi. Auditorik misalnya punya kuliah, jadi lewat podcast dia bisa dengar terus bisa belajar. Dan saya adalah tipe yang visual dan motorik. Artinya motorik adalah saya harus ngulang. Jadi saya harus nulis. Dan nggak bisa nulis doang, saya harus visual sama motorik. Jadi itu ribet banget belajarnya. Nah, pertama itu sampai sekarang pun saya mikir gitu, bahasa saya tuh masih pas-pasan banget. Entah mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun bahasa Perancis yang saya belajar masih semuanya pas-pasan gitu. Tapi saya kadang-kadang nih, kalau bukan karena kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kebaikan Tuhan plus doa orang tua, kayaknya saya nggak bisa sampai sini. Jadi saya kadang-kadang itu yang itulah yang jadi bisa ya sampai sejauh itu gitu. Jadi saya selalu mikirnya kalau ngelihat kemampuan nggak ada sama sekali. Pun dengan otak yang saya ada, yang saya punya ya kadang-kadang itu pun juga pas-pasan. Kadang-kadang karena saya ngerasa apa yang saya lakukan belakangan ini sebetulnya cuma keberuntungan aja gitu, kebaikan yang saya dapat dari orang lain gitu. Karena kalau misalnya mikir pinter apa enggaknya, banyak banget yang hal yang nggak saya paham gitu sampai yang saya mengerti gitu. Saya punya quote yang menarik banget yang saya dapat dari profesor saya yang kedua kalau nggak saya, yang ketiga lah sebutlah. Dia bilang ini, saya ini bego. Jadi tolong dibikin penjelasannya itu sangat sesimpel mungkin biar saya bisa paham. Nah, saya itu adalah di tahap yang itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ngebaca sesuatu itu yang rumit, saya nggak bisa. Jadi kadang-kadang mikirnya, bukan. Saya lebih mikirnya loh, kok bisa ya sampai sekarang gitu loh. Itu yang saya kepikirannya sih, Mas. Karena saya ngerasa sendiri, saya lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Dan kalau bukan dari orang-orang sekitar dan kebaikan yang ada, mungkin saya nggak bisa apa-apa gitu. Itu sih paling. Jadi bukan saya mencoba untuk ini gitu ya, pura-pura aduh gimana gitu. Enggak, tapi memang itu yang sebetulnya apa yang saya rasakan sampai sejauh ini gitu. Sampai pun sekarang saya jadi postdoc di sini di Jerman juga. Kepikirannya adalah kok bisa ya sampai segini gitu. Saya malah kepikirannya sebetulnya pengen pulang terus bikin ini toko roti. Nah kalau itu saya bisa. Kayak backpackery gitu Zul. Iya. Jangan salah loh, kalau jadi buka usaha juga pasti membutuhkan dan bisa. ada challenging tersendiri Zul. Itu lebih berat kan sebetulnya, tapi maksudnya melihat diri sebagai scientist, let's say intellectual person gitu lah. Itu tuh bagi saya apa ya? Bukan hal yang apa sih maksudnya? Kok kayaknya dengan kemampuan saya aku bukan gua banget gitu loh. Jadi saya hanya beruntung aja sampai sejauh ini pun dengan beasiswa maksudnya dengan beasiswa yang pernah saya dapatkan, itu saya melihatnya bukan karena ini, cuman karena saya hanya beruntung aja ketika itu mendapatkannya. Itu sih Mas. Terima kasih banyak Zul. Ternyata banyak hal. Sebetulnya saya masih pengen ngegali banyak hal sekali dari Zul ya. Tapi mungkin Zul juga harus segera berangkat karena dia terus terang aja nih. Biasanya Zul ini hari Sabtu atau Minggu tuh datang ke kantor, ini sekarang dia masih di rumah tumben. Mungkin setelah ini dia akan ini. Jadi saya nggak akan mengambil waktunya lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan dari audiens yang mau ada bertanya baik di YouTube ataupun di Zoom, silahkan deh, saya kesempatan sekali lagi. Saya mau coba mau ini Mas nambahin satu lagi gitu. Oke. Kadang-kadang
keberuntungan yang saya dapat itu ya, selain dari keberuntungan itu adalah yang walaupun dengan keterbatasan yang ada, yang beda yang saya lakukan adalah saya melakukannya. Artinya saya mau mencoba melakukannya itu. Maksudnya adalah dapat apa enggak dengan nilai TOEFL pas-pasan gitu loh. Dengan semua keterbatasan yang ada gitu, saya cobain aja gitu, ngelihat apakah itu berhasil atau enggak, ya itu ya nanti lihat hasil keduanya gitu. Tapi ya itu sih yang paling saya rasakan yang mungkin yang jadi membawa saya sampai sekarang adalah saya mau nyoba aja gitu. Maksudnya kalau misalnya saya bandingin saya dengan teman-teman yang lain gitu, banyak banget yang jauh lebih pintar, banyak banget yang ya ampun itu kalau misalnya bersin aja udah pakai bahasa Inggris, men. Gitu ya. Ada ya. Ada. Artinya kesempatan mereka itu jauh di atas saya, yang maksudnya chance mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan saya gitu. Cuman ketika itu mungkin mereka belum butuh juga untuk mencoba ataupun itu, jadi akhirnya belum mencoba. Cuman saya yang agak cuek kali ya, karena dengan keterbatasan ya terserah lah gitu. Ya udah, akhirnya saya mau mencoba gitu untuk apply. Dan sebetulnya nih Zul ini kalau dari yang saya lihat dia ini excellent dan punya potensi yang tinggi sekali dan pinter banget kalau dari pandangan saya, walaupun dirinya sendiri menyebutkan hal seperti itu. Bahkan sekarang bahasa Jermannya dia ini sudah sampai C1 kan, ya kan? Makanya ini di bawah sedikit di bawah native speaker. Ini betul-betul hebat walaupun tadi bilangnya disleksia atau apa. Yang mau Tapi intinya kita coba dulu aja gitu. Ya. Iya, maksudnya jangan sampai putus semangat ataupun jadi rendah dengan keterbatasan yang ada gitu. Pasti ada jalannya. Ya coba, pasti coba dulu. Kalau nggak nyoba kita nggak tahu hasilnya akan gimana kan ya. Betul sekali. Nah Zul, kayaknya yang lain lebih suka kita bicara dibandingkan ini ya. Suaranya terlalu merdu, Mas. Iya, suara kita nih menghipnotis mereka mungkin. Jadi mereka lebih baik mendengar. Oke, Zul, kira-kira ada nggak kalimat terakhir deh untuk penutup untuk mengencourage nanti yang mau lihat ini nanti di kemudian hari juga? Aduh, kayak tadi udah deh. Maksudnya sekali lagi lebih simpel. Saya ini bego, tolong bikin sesimpel mungkin. Langsung saya terapkan. Apa ya? Mungkin, kalau punya mimpi. Ya bukan itu ya, apa ya? Saya ya mungkin bisa juga kali ya, yang punya mimpi apa itu jangan pernah patah semangat sama takut mencoba sih sebetulnya. Apapun itu dicoba aja gitu. Kalau misalnya memang itu hal yang sangat hampir mustahil untuk didapatkan, kok jadi panjang banget ini akhirnya. Ya mungkin saya juga sharing juga sih ya. Dari tadi apa dong kalau sekarang sharing? Tadi baru bumbunya. Saya ngerasa bahwa saya dari bumbunya sekarang baru sharing. Saya diberikan keberuntungan atau keberkahan gitu, ditemukan banyak orang-orang hebat di sekitar saya. Jadi kadang-kadang mereka yang memberikan nasihat ke saya gitu. Kalau punya mimpi yang hampir mustahil untuk digapai, yang pertama itu ya ini biasanya sih ke orang tua gitu ya, minta doa ke orang tua dan lain, menyenangkan orang tua. Yang keduanya ke salah satu dosen yang biokimia di FKUGM, waktu itu saya sering curhat ke beliau juga, beliau bilang gini, luruskan niatmu, jangan sampai niatmu itu hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya bisa, niat itu tuh untuk kebaikan semua orang gitu loh. Dengan begitu nanti Tuhan pun akan dengan mudah membantumu untuk menggapai niat itu. Karena dengan niatnya itu adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Terus profesor saya waktu itu orang Jepang sempat bilang kayak gini, waktu itu beliau
ngajak saya ke taman gitu. Kadang-kadang ketika itu masih spring ya. Jadi istilahnya Maksudnya di ketika Hanover ya? di Hanover lagi itu. Beliau sempat bilang, it takes time to let your own potential to grow out gitu loh ya. Artinya kadang kita memang butuh sabar untuk sampai bisa mencapai sesuatu gitu, tapi jangan pernah menyerah sih istilahnya. Gila ya, deep banget ya Zul ternyata. Dia bukan saya, itu kan saya ini maksudnya orang-orang di sekitar saya mah maksudnya apa ya Pak? Saya kan bego, tolong disimpulkan lagi. Justru seseorang yang bisa membuat tadinya complicated menjadi simple itu adalah betul-betul yang betul-betul intelijen gitu. Karena banyak sekali orang yang tidak mampu menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Zul, sekali lagi ini betul-betul saya sendiri banyak sekali pelajaran dari pengalaman hidup Zul yang sudah mendunia dan bertahun-tahun sepertinya waktu hidupnya kalau saya lihat dari cara dan apa yang diomongkan. Maksudnya ya iya sih udah bertahun-tahun Mat lah sih. Kan bukan lahir bulan lalu. Iya, makanya itu dia. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk sharingnya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan di kemudian hari juga insya Allah mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi juga terima kasih banyak kepada yang sudah hadir, baik itu di Zoom maupun di YouTube nih. Ini nanti ini sudah di-record, nanti akan di-upload di YouTube BN Hanover. Silakan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jadi nanti kapan untuk masalah maksudnya tema untuk beasiswa higher education from a diploma, maksudnya kan cerita hidup dirimu pun juga sangat menarik sekali gitu Mas. Aduh, artinya, nanti saya takut jadiin sinetron Zul. Ya nggak masalah kan, asal jangan jadi sinetron Sersanjung aja sampai season 7-8 gitu loh. Jadi kapan Mas dirimu jadi bintang tamunya Mas? Saya mau lah jadi mau lah jadi ini ya, co-host lagi gitu kan. Kali aja nanti Mbak Nana. Insya Allah. Zul, saya mau nanya nih, nanti Zul mau nggak jadi host lagi, tapi yang saya mau share tentang hasil penelitian puasa nanti. Boleh banget. Oke ya. Boleh banget. Oke, kayaknya Zul harus segera pergi. Saya juga udah mulai lapar, udah waktunya makan siang. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, Zul. Nanti kita bisa ketemu lagi insya Allah. Yang benar dan yang salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia. Makasih Zul. Annyeong.